Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Rafli Hakiki Channel. Sahabat petani kopi seluruh Indonesia, selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki. Di edisi kali ini, bagi teman-teman sahabat petani kopi semuanya, saya akan menerangkan tutorial tentang seberapa tinggi ukuran setekan kopi. Begini teman-teman, setekan kopi itu bisa kita atur setinggi apapun semau kita. Satu. Yang kedua, kita itu harus tahu ukuran setekan itu. Dan yang ketiga, kita harus bisa memahami lahan kita. Lahan kita itu miring atau datar, seperti itu. Jadi jangan asal-asalan. Jangan disamaratakan lahan yang miring dengan lahan yang datar. Karena pada intinya ketika lahan miring itu kita samakan dengan lahan yang datar, ukuran stekan, ukuran sambungannya, yang jelas untuk kedepannya kita akan mengalami kesulitan dari segi pemangkasan, dari segi panen, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus pintar-pintar untuk mengatur hal itu. Di hadapan kami kali ini, saya di waktu dulu melakukan penyetekan itu kisaran 1 meter atau 1 meter 10. Tujuan saya, kenapa saya melakukan penyetekan sependek seperti ini? Begini teman-teman, ketika kita itu melakukan sebuah penyambungan, kita harus tahu lahan kita dulu. Kalau lahan kita itu miring, dibuatlah 1 meter ataupun 1 meter 10 ketinggian dari tanah. Kita lakukan penyetekan. Karena yang kita pikirkan ketika kita sortasi ataupun pemangkasan untuk langkah-langkah berikutnya biar kita tidak mengalami kesulitan. Jadi yang di depan kami kali ini saya sambung kisaran 1 meter dulu. Dari awal penyambungan, kalau setek itu, kalau sambungan itu sambungan kipas, bukan tunas lancur. Yang saya maksud ini tunas kipas. Dari setekan awal itu diperkirakan 1 meter. Yang jelas setelah itu dia akan masih meninggi lagi kisaran 10 cm atau 15 cm. Jadi mentoknya kalau kita melakukan penyambungan 1 meter, paling tidak dia akan mengalami ketinggian yang tetap. Dia akan mengalami ketinggian di kisaran 120 cm ataupun 115 cm. Jadi untuk kedepannya ketika kita mau melakukan pemangkasan, kita melakukan sortasi, kita melakukan pemutilan kopi, kita tidak akan kesulitan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan kopi, dipikir-pikir terlebih dahulu. Lahan kita miring atau tidak. Kalau di lahan datar kita buat 120 cm. Jadi setelah dibuat 120 cm, setelah itu dia akan mengalami ketinggian lagi kisaran 10 cm atau 15 cm. Mentok di situ dia tidak akan naik lagi. Untuk kedepannya, kalau lahan datar, kita enak untuk melakukan sortasi, pemangkasan, dan lain sebagainya. Kalau di lahan miring seperti ini, kita lakukan 125 cm diumpamakan, atau 120 cm. Yang jelas, setelah dilakukan penyambungan, dia akan naik lagi kisaran 20 cm atau 15 cm. Jadi 1,5 meter mentoknya nanti. Setelah itu kita akan kesulitan untuk melakukan pemangkasan ataupun sortasi bahan. Karena terlalu tinggi, lahannya juga miring. Yang saya maksud seperti ini teman-teman. Lahannya miring. Memang miring bener. Punya saya ini lahannya miring. Ini teman-teman. Saya buatkan kisaran 1 meter kemarinnya. Waktu penyetikan awal. Saya buatkan 1 meter. Jadi mentok seperti ini. Ini sudah mentok. Ini tidak akan tinggi lagi. Apalagi ke bawah tidak mungkin. Yang ini mentok sudah di sini. Dia tidak akan mengalami ketinggian lagi.
Jadi saya untuk melakukan sortasi ataupun pemangkasan ataupun ketika kita panen, kita tidak akan kesulitan. Itu yang saya maksud, teman-teman. Jadi kita harus bisa memahami itu terlebih dahulu. Jadi kalau lahan datar kita buatkan 1,20 meter diumpamakan. Setelah itu dia mengalami ketinggian lagi kisaran 10 cm ataupun 15 cm. Ini teman-teman, buahnya sekarang. Ini pada awalnya saya stek kisaran 1 meter. Jadi dia meninggi lagi kisaran 15 cm ataupun 20 cm. Jadi pada akhirnya seperti ini. Ini masih enak, teman-teman. Ini buahnya sekarang. Ketika kita melakukan pemangkasan, ketika kita melakukan sortasi, kita tidak rumit, tidak akan mengalami kesulitan. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan penyambungan di bulan-bulan ini masih bagus. Di bulan 1, sekarang memasuki bulan 2, itu masih bagus, teman-teman. Nih. Jadi diukur terlebih dahulu. Kalau lahannya datar, kita buatkan 1,20 meter. Setelah itu setelah melakukan penyambungan, dia akan naik lagi kisaran 15 cm. Dia akan mentok di sana, tidak akan naik lagi. Yang ini saya buatkan kisaran 1 meter dulu pada awal penyetikan. Setelah itu dia naik lagi kisaran 15 cm. Sekarang ukuran sepinggang sudah nyampe dada, ukuran sedada ini. Akhirnya ini tidak akan naik lagi, teman-teman. Lahan yang datar tidak bisa kita samakan dengan lahan yang miring. Untuk pemangkasan, untuk sortasi, untuk pemutilan kopi, dia tidak sama. Kalau lahan miring, bagaimana kita untuk melakukan sortasi, bagaimana kita melakukan untuk pemangkasan? Yang jelas kalau lahannya miring terus sambungannya terlalu tinggi, kita akan mengalami kesulitan. Itulah ukuran standar kami dalam melakukan sambungan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan, silahkan. Cuman selebihnya kita harus bisa memahami dulu lahan kita. Kalau lahan miring, ya kita buatkan yang sesuai kriteria. Biar kedepannya kita tidak akan mengalami kesulitan. Itu teman-teman, itu buahnya sekarang. Ini bisa kita perhatikan. Wow, alhamdulillah masih banyak. Bijinya kayak gini, teman-teman, besar-besar ini. Nih. Kayak gini. Ini tidak full ngisi masih. Pada akhirnya kayak gini. Ini masih kisaran bulan 5 atau bulan 6 kita akan melakukan panen kopi untuk wilayah Kabupaten Jember. Jadi sekali lagi tip dari saya seperti itu. Jika ingin melakukan penyambungan, idealnya untuk lahan miring ukuran apa, untuk lahan datar ketinggian seperti apa. Kalau saya, tip dari saya seperti itu. Kalau untuk dataran tinggi kita buatkan, kalau untuk dataran untuk lahan miring kita buat 1 meter terlebih dahulu untuk awal penyambungan. Setelah itu dia akan mengalami ketinggian lagi kisaran 15 cm atau 20 cm. Dia mentok di sana. Jadi untuk ketika sortasi dan pemangkasan kita tidak rumit. Kalau untuk datar kita buatkan 120 cm. Kita buatkan 115 cm, terserah. Dia akan mengalami ketinggian lagi kisaran 15 cm atau 20 cm. Dia mentok juga di sana. Kalau lahan datar kita bisa mengatur sebagus mungkin. Untuk lahan-lahan datar tidak sama halnya dengan datar yang lahannya miring seperti punya saya ini. Tapi kalau kita tahu caranya, ya sama saja. Ini ya lahannya miring. Miring bener ini, teman-teman. Lahan saya ini miring. Ini saya sudah lakukan pemupukan kemarinnya. Kisaran 10 hari yang lalu atau 15 hari yang lalu saya lakukan pemupukan. Pupuknya saya melakukan memakai pupuk urea dan ponska. Dan itu pun yang bersubsidi. Orang-orang sini jarang memakai pupuk yang mahal-mahal. Pakai yang subsidi aja. Tergantung dari kita sudah. Mau pakai yang subsidi, mau pakai yang non subsidi, terserah. Cuman kalau pakai yang non subsidi itu jauh lebih mahal, hasilnya ya harus juga lebih bagus. Kalau pakai yang non subsidi masih kalah dengan yang memakai subsidi, apa untungnya kita memakai yang mahal-mahal yang non subsidi.
Seperti itu teman-teman. Ini buahnya sekarang untuk tahun 2022 yang akan kita petik, yang akan kita panen seperti ini. Ini satu ranting tunas raja. Jadi keuntungan kita memelihara tunas raja ya seperti ini teman-teman. Itu buahnya bisa kita perhatikan, bisa kita lihat. Satu tunas raja ini bisa berbuah kisaran setengah kilo atau lebih. Kalau seperti ini bisa lebih, ini bisa lebih setengah kilo. Bahkan untuk mencapai 1 kilo ini gampang saya kira. Jadi kita pelihara 4 tunas raja, kita bisa kalkulasi sudah 1 kilo itu berapa, satu pohon itu berapa kilo berbuah. Setelah itu kita bisa hitung dengan jumlah yang ada di kebun kita masing-masing. Kalau sekiranya 1000 batang itu bisa 2 kilo per batang, itu sudah 2 ton. Itu cuma perkiraan saja. Coba kesemuanya kita pasrahkan sama Allah, kan seperti itu. Kita cuma ikhtiar dan berusaha. Sekian dari kami, tip dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekeliruan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten tentang seputaran kopi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.